Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi lagu dari Brass Tracks yang sangat seru dan dinamis. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita akan membahas Leading the New Generation. Yes, pastinya dibutuhkan gaya kepemimpinan dan juga manajemen yang berbeda pula ya, untuk bisa mengoptimalkan peran dalam memimpin generasi yang berbeda. Bagaimana gaya kepemimpinan yang cocok untuk memimpin generasi Z dan juga post milenial? Mari kita simak Smart Listeners di dalam topik malam hari ini, Leading New Generation bersama Smart Character and Career, bersama dengan dua narasumber malam hari ini, Mas Harmony Ezra, founder Personix ID dan juga Power Character, dan juga tamu spesial malam hari ini ada Mbak Michelle dari Power Character. Selamat malam Mas Harmony dan juga Mbak Michelle. Selamat malam Maria, selamat malam Smart Listeners. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam Smart Listeners. Yes, oke. Nah, sebelum kita mungkin membahas mengenai topik kita mau kenalan dulu deh sama Mbak Michelle dari Power Character ini. Baru pertama kali berbincang bersama kita, mungkin bisa diceritakan Mbak Michelle ini sebagai apa dan apa saja yang dikerjakan. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Michelle. Saya adalah salah satu konsultan dari Power Character. Kami membantu perusahaan-perusahaan untuk mendevelop, membenarkan, mendevelop human behavior atau human capital atau human resource dari perusahaan-perusahaan klien-klien kami. Oke, baik sekali. Nah, sudah bergabung lama Mbak Michelle di Power Character? Sudah lumayan, saya sudah di Power Character hampir 5 tahun. Oke, nanti kita juga mungkin akan minta cerita sharing dari klien-klien yang mungkin sudah ditangani oleh Mbak Michelle ini ya. Mungkin ada juga klien-klien dari generasi Z ini yang mungkin bisa dibagikan oleh Smart Listeners. Nah, Mas Harmony, kalau kita ngomongin soal topik kita malam hari ini, kenapa sih topik ini wajib banget diketahui oleh para leader atau juga generasi Z saat ini? Silahkan, Mas. Benar, jadi seru ya kalau bicara tentang kepemimpinan ini karena selalu evolving. Saya sengaja memang ajak Mbak Michelle karena memang dia masih muda dan juga bisa mewakili post milenial juga gitu. Sekaligus juga bertemu dengan Gen Z, ini butuh gaya kepemimpinan yang baru karena semua dunia sosial kita evolving ya. Dipengaruhi oleh sosial media, dipengaruhi oleh informasi yang begitu terbuka dan bahkan terlalu vulgar dan gamblang sekali, bisa diakses di mana saja. Nah, ini tentunya menciptakan sebuah tantangan yang baru dalam kepemimpinan. Salah satu contohnya urgensi yang paling dirasakan nyata hari ini adalah kutu loncat. Itu udah isu yang paling sering dirasakan oleh banyak orang. Ya, selain dari kutu loncat, apa mentalnya lemah. Betul Baru sekali. masuk setahun, nggak nyampe setahun, 6 bulan udah stres, butuh healing, minta cuti, belum lagi belum dapet kan kalau cuti. Yes, Nah, betul sekali. jadi ini hal-hal yang bisa dirasakan gitu. Terus kayaknya berasa capek, burnout, gampang burnout gitu. Dan mereka sangat aware dengan mental health dan universal, dunia-dunia universal. Karena informasi yang begitu terbuka, gampang sekali membandingkan sana sini, gampang komplain, kok kayaknya lemah banget nih gitu ya, cemen banget gitu ya, lembek banget mentalnya. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya kita harus bersikap dan berperilaku sebetulnya, karena bagaimanapun juga Indonesia mencapai puncak bonus demografinya di tahun 2030 ya, gitu. Jadi nanti kita nggak tahu tentunya setelah tahun itu seperti apa, cuman ini definitely adalah generasi yang akan memimpin di masa depan. Dan bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita memimpin mereka. Jadi ini buat Anda juga, mungkin Anda generasi post milenial dan Z juga, yang mungkin Anda mendengar juga bisa mengerti nih dari sudut pandang leaders ini seperti apa. Jadi tujuan sesi hari ini membahas tentang bersinergi antar generasi. Yes, betul. Nah, sebelum kita membahas itu, Mas, coba mungkin kita bedah dulu nih ya, fenomena budaya kerja antara generasi Z dan juga post milenial ini seperti apa sih, Mas Harmony?
Ya, jadi kenapa sih kok pertama saya angkat dulu ya, kenapa post milenial dan generasi Z ya? Karena kalau generasi Z itu kan generasi yang di atas 2000 nih, yang biasanya baru masuk kerja nih, baru lulus kuliah, terus kurang lebih setahun baru masuk kerja. Nah, tapi ternyata karakteristik generasi post milenial yang artinya mendekati milenial akhir itu ternyata mirip sekali perilakunya dengan generasi Z. Gitu. Oke. Beda dengan generasi yang pra milenial yang kurang lebih mungkin masih 90 gitu ya atau 80-an gitu ya. Itu masih terkategorikan milenial tapi mentalnya lebih kuat dibandingkan yang post milenial yang lahir tahun 95 ke atas gitu. Nah, ini menjadi tantangan ya karena kalau bicara tentang apa namanya generasi post milenial dan generasi Z ini mereka punya karakteristik yang mirip, terutama dalam satu ya, kalau bicara tentang alasan ya, urgensinya kan semua kalau sekarang itu tawaran tuh semuanya serba online. Kita tuh kalau zaman dulu kita bandingkan tuh semua iklan pekerjaan tuh dapatnya dari koran gitu ya. Kalau zaman sekarang itu semuanya bisa scrolling, scrolling, scrolling dan mereka langsung bisa apply langsung kepada 20, 30, 50 perusahaan dan apalagi sekarang dibantu oleh ChatGPT. Nah, ini menjadi tantangan terutama dalam recruiting ya. Saya masuk ke dalam fase rekrutmen dulu itu banyak sekali bias ya, karena CV-nya keren-keren semua. CV-nya bagus-bagus semua, CV-nya menarik-menarik semua. Nah, ini bagaimana kita mensortir, bagaimana kita menemukan, dan bagaimana kita betul-betul mengidentifikasi dia ini nggak asbun ya, nggak asal ngomong, nggak asal bunyi, di CV keren, tapi begitu disuruh kerja nggak bisa. Nah, itu yang jadi urgency ya kalau misalkan dalam perekrutan misalkan ini Dr. Robert aja kemarin bilang gitu. Kalau misalkan kita rekrut orang, kita tuh baru nyadar salah rekrut itu setelah biasanya 6 bulan Oke. gitu. Ya Baru misal terlihat ya bentuk pola kerjanya seperti apa gitu ya Mas Arfi setelah 6 bener, bulan itu. betul. Misalkan gajinya let's say dibuletin biar gampang ya 5 juta aja gitu ya. Dikali aja 6 udah 30 juta rugi gitu kan. UMR aja udah hampir 5 sekarang kan gitu. Nah, jadi tidak mudah tentunya ya. Jadi itulah kenapa saya membahas topik hari ini juga. Yes, oke. Kalau dari Mbak Michelle sendiri sudut pandangnya mewakili para Gen Z dan juga mungkin post milenial nih. Apakah benar sih yang diomongin Mas Harmoni ini gitu? Atau ada yang mungkin mau diluruskan? Oke, baik. Mungkin seperti yang Mas Harmoni bicara, ini terjadi fenomena yang post milenial dan Gen Z itu kayak bikin ulah terus nih di kantor. Bikin kok leader-leadernya mungkin yang di angkatan 90 awal atau 90 tengah gitu. Ya sekarang sudah mungkin memasuki fase di mana sudah menjadi supervisor atau manager level. Kayaknya kok anak ini nggak bisa diatur. Anak ini yang post milenial dan Gen Z ini kok kayaknya dia mau semaunya sendiri. Sebenarnya mungkin ini fenomena yang terjadi karena post millennials dan Gen Z itu lebih terpapar dengan digitalisasi saat mereka masih di umur yang belia. Jadi mereka bisa menyerap seluruh informasi, melihat oh dunia kerja tuh seperti apa tuh lebih cepat daripada generasi-generasi yang sebelumnya, dan juga mereka mempunyai awang-awang atau oh saya nanti kalau kerja akan work-life balance, itu juga salah satu gaungan yang lumayan terkenal kan belakangan ini. Mental health saya akan terjaga, setelah saya kerja saya bisa beli barang-barang ini, saya bisa healing, bisa staycation ke tempat-tempat ini, yang tentunya akan merubah susunan mereka, cara pandang mereka untuk bekerja. Mungkin untuk generasi sebelumnya, mereka bekerja, oh saya bekerja karena saya sudah selesai kuliah atau sekolah, saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya. Sedangkan kalau yang saya lihat kebanyakan untuk post millennial dan Gen Z saat ini, tidak semua ya, disclaimer dulu, mereka terbiasa, oh saya kerja untuk menghidupi mimpi saya. Untuk menghidupi, saya tuh nggak boleh stres loh. Saya tuh bekerja itu harus happy sesuai passion, itu salah satu yang jadi ya kenapa kalau kita lihat lebih ke apalagi ke Gen Z sekarang tuh banyak oh saya kerja lebih baik di bidang seni yang menurut mereka mungkin less stress daripada corporate. Dan orang Gen Z yang masuk corporate, mereka shock oh ternyata di corporate tuh
harsh ini loh. Apalagi dengan leader-leader yang mungkin bukan post millennials, mungkin di Gen X atau baby boomers yang kemungkinan masih jadi atasan mereka juga shock culture. Itu bisa terjadi karena kenapa orang-orang jadi bilang jadi ghosting nih, anak buah saya yang post millennials dan Gen Z banyak yang tiba-tiba keluar abis dimarahin hari ini besok out gitu. Itu banyak terjadi fenomena ini. Nah, itu kenapa sebenarnya buat yang para post millennials dan Gen Z juga harus belajar work life itu tidak selalu balance tentunya. Dan para leadersnya juga mungkin juga jangan terlalu harsh sama anak-anak ini karena anak-anak ini tumbuh dengan mungkin sosial media mereka yang bisa dibully dari ke sekolah-sekolah mereka bisa dibully, mungkin itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tapi sosial media, bully di sosial media itu lebih harsh sebenarnya, dan mungkin kenapa orang bilang kok mentalnya kelihatan cemen ya, kenapa kayak tahu ya, lembek, banyak yang bilang seperti itu. Ya mungkin itu yang itu fenomena karena mereka lebih aware tentang depression, mereka lebih aware tentang mental health. Nah, seperti itu. Walaupun terkadang disclaimer juga tidak semuanya mereka suka mengklaim, suka overclaim tentang mental health. Mendiagnosa diri sendiri itu wah ngaco itu. Self-diagnose, oh saya udah burn out. Belum tentu dia sebenarnya burn out, mungkin dia cuma capek aja, mungkin setelah deadline dia lelah, dia jadinya burn out. Aduh, nggak work life balance nih. Harusnya kerja 9 to 5. Harus ternyata saya kerja bisa sampai jam 7 malam, itu pun mereka kayak, oh gitu, kok kayaknya saya nggak work life balance, saya pulang langsung tidur. Nah, itu yang mereka harusnya kayak pulang, mungkin nongkrong dulu sama teman-teman, atau melakukan kegiatan hobi dulu. Nah, kan tidak seperti itu yang yang middle dan pre-millennials kan juga merasakan hal yang kayak berbeda gitu sama mereka saat ini. Nah, itu. Oke, baik. Nah, dari fenomena-fenomena budaya kerja yang terjadi antara Gen Z dan juga post milenial ini, sebenarnya mereka tuh pengen di treatment-nya seperti apa sih dalam dunia kerja ini? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, small listeners. Bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya silahkan di 0812 11 12 959, atau Anda juga bisa mengirimkan tanda tangan Anda di secari kertas ya, berserta dengan nama terang Anda. Nanti di sesi terakhir akan dibacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. Smart Character bersama dengan Mas Harmony Ezra dan Mbak Michelle akan segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.
Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career di topik malam hari ini Leading New Generation. Ya, tadi seperti di sesi pertama sudah dijelaskan banyak sekali oleh Mas Harmoni dan juga Mbak Michelle mengenai fenomena-fenomena budaya kerja oleh para Gen Z dan juga post milenial ini ya yang sering sekali terlalu lemah mentalnya, kemudian suka mengeluh, pengennya kerjanya enak 9 to 5 dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin fenomena-fenomena seperti ini, sebenarnya budaya kerja seperti apa sih yang diharapkan oleh Gen Z dan juga post milenial ini, Mas Harmoni? Nah, ini seru nih. Ya, ini karena bicara ekspektasi itu kan sudut pandangnya mereka, sudut Yes, pandangnya betul. generasi Z. Saya pengen berharap pekerjaan seperti apa, terutama setelah pandemi ini semuanya berubah loh. Bahkan dulu diprediksi budayanya ternyata berubah segala macam, ternyata sekarang nyatanya berbeda. Nah, sekarang yang diharapkan di generasi Z itu mereka bukan hanya cuman kerja untuk uang saja. Yes, nggak dipungkiri uang tuh faktor penting ya gitu. Cuman hanya saja menurut mereka mereka bilang ini sustainability itu penting dalam perusahaan. Jadi mereka kerja itu bukan hanya untuk uang tapi melihat nih gue kerja di mana. Apakah perusahaan yang saya tempat bekerja ini memberikan dampak apa gitu. Nah, apakah perusahaan saya bekerja ini punya masa depan yang baik gitu. Jadi bekerja bukan hanya cuman sekedar uang, tapi apakah memberikan makna, apakah memberikan punya masa depan yang baik gitu. Nah, jadi kalau misalkan mereka bekerja dengan makna, maka dia akan percaya kayak senang aku menjadi bekerja ini bukan hanya sekedar cari uang saja, tapi aku ini berkontribusi untuk memecahkan masalah dunia. Ada makna di balik pekerjaan, bukan hanya sekedar uang. Nah, itu punya nilai plus yang cukup lebih banyak gitu ya. Kalau misalkan zaman dulu oh ya yang penting gaji gue gede lah, tapi kan ternyata kerjanya di tempat yang haram lah, ilegal dan lain sebagainya, ya merem aja lah kayak gitu ya. Nah, itu tuh sekarang milenial nggak gitu, generasi Z itu lebih melek terhadap hal-hal seperti itu. Nah, lalu ada juga mereka ternyata berharap flexible working hour. Nah, mereka berharap banget work life balance tadi kayak Mbak Michelle sampaikan ya. Jadi mereka kalau disuruh kerja 9 to 5 lagi tuh kayak kurang relevan. Males gitu ya. Males. Jadi mereka seneng sama proses kerja yang disebut sebagai OKR biasanya gitu ya. Pokoknya gini deh, simpelnya ada result, ada matriks keberhasilan yang memang harus dikejar. Ya, jadi misalkan deadline-nya hari Jumat gitu ya, saya hari ini Senin, ya saya prefer hari Selasa Rabu, misalkan saya Netflix-an dulu, nge-YouTube, nge-chill gitu ya. Rabu Kamis begadang gitu. Nah, itu baru nuntasin deadline-nya. Nah, itu biasanya behavior-behavior yang dimiliki oleh generasi Z ya. Biasanya senangnya seperti itu. Generasi baru tuh punya disenang dikasih kebebasan dan kepercayaan untuk mencapai tujuannya. Nah, selain itu ini didukung juga dengan meleknya teknologi ya. Jadi karena dibantu sama AI segala macam, mereka tuh sangat kreatif, bekerja tuh lebih efisien. Jadi sebagai sudut pandangnya anak muda itu berharap punya pemimpin yang juga melek teknologi sebetulnya. Jadi artinya mereka berharap juga punya pemimpin yang relevan. Kenapa kalau misalkan dengan cara yang lama ini redundant, terlalu muter-muter, bertele-tele, kenapa dilakukan? Sekarang sudah ada tools yang baru. Saya berharap ada perubahan. Nah, itu mereka berharap demikian gitu. Nah, lalu juga setelah banyak sih kalau misalnya saya list ya. Saya list banyak. Cuman ini yang sering terjadi karena kita juga consultingin banyak company ya. Jadi ini banyak terjadi. Tapi satu sisi kreativitas generasi Z ini luar biasa gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi positifnya ya Mas Harmoni. Dari sisi positifnya begitu. Jadi memang mereka memang melek teknologi, melek tentang budaya, melek tentang mental health, melek tentang masalah-masalah sosial lainnya. Bahkan ada social justice warrior gitu kan ya. Tapi itu menciptakan juga talent-talent yang kreatif
dengan industri yang kreatif juga gitu. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan leader itu melihatnya sebagai ancaman, itu sayang gitu. Hmm. Nah, jadi memang kreativitas ini bisa dipakai untuk menyiapkan talent-talent ini yang antusias, energik untuk membawa sebuah perubahan yang baru gitu. Jadi Oke. memang mesti dikasih ruang untuk mereka berkarya gitu. Tapi bagaimanapun juga mereka juga mesti belajar untuk bekerja dalam sistem seperti apa, mana yang boleh dan tidak seperti apa. Nah, jadi menemukan sweet spot. Jadi mereka dikasih kepercayaan untuk menyelesaikan proyek, tapi juga mereka belajar untuk berkoordinasi dengan senior, taat dengan aturan karena mereka cenderung rebellious dan juga gampang burnout. Nah, ini yang menjadi seru ya kalau misalnya kita nemuin titik tengahnya. Nah, ini terakhir nih, terakhir. Tadi kan sudah ada 4 poin ya. Nah, ini poin yang kelima adalah mereka juga berharap pemimpin yang bukan bos saja. Hmm. Hmm. Mereka pengen punya pemimpin yang bisa, saya pakai kalimat ini, yang bisa membapai mereka. Hmm. Ya. Jadi karena Indonesia ini memang masuk kategori fatherless generation, cuman mereka ternyata bukan hanya cari pemimpin yang otoritas ya, pemimpin sebagai otoritas, pemimpin yang memang berkompeten, bukan hanya itu. Tapi mereka cari pemimpin yang bisa jadi bapak dan mentor, Hmm. punya empati, dengerin mereka, dan mereka bisa pemimpin yang menginspirasi dan bisa jadi role model. Jadi sosok yang mereka nggak dapatkan mungkin di rumah, tapi Hmm. mereka dapatkan figur tersebut di tempat kerja gitu. Hmm. Nah, itulah yang dibutuhkan generasi Z secara sederhana Hmm. dan bisa langsung dipraktekkan. Tapi nggak gampang tentunya ya. Betul. Nah, tadi kalau dikatakan Mas Harmoni bahwa kalau kita bisa melihat sisi positifnya adalah generasi Z ini mereka generasi yang sangat kreatif sekali. Nah, apakah hal inikah yang dimanfaatkan dan membuat karakter para Gen Z ini sehingga mereka melihat bahwa oh diri saya ini punya value, diri saya ini punya kreativitas sehingga mereka jadinya seenaknya sendiri, Mas Harmoni. Bisa dikatakan seperti itu kan atau Oh, gimana? menarik ya. Nah, ini saya mesti ngomong juga. Jadi dengan adanya internet ini memang menciptakan generasi yang banyak tahu, Hmm. ya. Banyak tahu itu membuat kita menjadi sok tahu, Hmm. ya. Karena tahu itu baru sampai pengetahuan saja, belum sampai pengalaman, belum sampai kompeten gitu ya. Tentu ini generasi yang penuh dengan potensi ya, tapi potensi perlu diasah untuk menjadi kompetensi. Betul. Ya, knowledge perlu diuji. Apakah praktikal, apakah bisa dipraktekkan, apakah bisa dieksekusi, mana yang paling oke dengan industri saya atau tidak gitu. Nah, jadi kembali lagi generasi Z ini memang punya perilaku yang nggak usah jauh-jauh deh ya. Ngomongin soal edukasi deh. Sekarang zamannya ChatGPT. Kira-kira ketika anak-anak semua dikasih PR, mereka pakai ChatGPT nggak? Pasti pakai. Mau disuruh dilarang pakai ChatGPT, saya yakin mereka pakai cara lain lah, pakai supaya bisa pakai gitu ya. Hmm. Nah, yang akhirnya mereka sekarang yang terdisrupsi gara-gara dunia AI ini adalah dunia edukasi yang pertama. Ya dalam dunia kerja pun juga. Nah, cuman apa yang nanti berevolusi? Cara mengajar kita. Cara kita bekerja nanti berubah ya. Jadi mesti gimana kalau misalnya di industri sekolah ya, di industri edukasi. Ya nggak boleh kasih PR tidak lagi sifatnya mengerjakan dan menghafal. Itu udah telat ya. Tapi bagaimana kita meminta mereka untuk memahami ya, PR mereka adalah sampai tahap belajar memahami justru waktu nanti di sekolah, waktu tempat kerja nanti sifatnya adalah presentasi minimal dan diskusi bahkan debat. Jadi di situ nanti mereka mengelaborasi bagaimana berbanyaknya sudut pandang, banyaknya informasi, mengelola informasi tersebut sampai mana yang paling praktis dan bisa dieksekusi. Oke, baik. Semakin menarik sekali dan tadi juga sempat di-mention oleh, Mas Harmoni bahwa generasi sekarang itu butuh pemimpin yang relevan. Nah, how to leading the new generation ini kita akan bahas di sesi berikutnya. Smart listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career di topik malam hari ini, Leading New Generation. Nah, kita coba untuk ke Mbak Michelle dulu nih sebagai perwakilan juga dari Gen Z nih. Sebenarnya pemimpin yang relevan, yang diinginkan, dan tadi kan sudah sedikit dijelaskan oleh Mas Harmony bahwa pengen tuh pemimpin yang tidak seperti bos gitu. Mungkin mencari sosok-sosok yang tidak ditemukan di luar sana dan pengennya dapatnya di kantor ataupun di tempat kerja seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara para leaders ini untuk bisa memimpin new generation ini, Mbak Michelle? Oke. Dengan kalau kata yang generasi sebelumnya mentalnya mental tempe atau mental tahu, ini tuh membuat leading gen post millennials dan Gen Z ini harus lebih hati-hati sebenarnya saat berucap, karena mereka mungkin feeling-feelingnya di luar kantor sudah terluka sama saya bisa ini karena ya pengaruh sosial media tentunya, atau karena lingkungan teman sekitar atau di lingkungan rumah. Nah, yang membuat mereka itu kalau misalnya mungkin yang paling sering terjadi adalah saat ditegur, mungkin ditegur secara lebih harsh sedikit, mereka langsung out. Mereka kayaknya bos saya atau leader saya kayaknya kurang memahami saya. Nah, makanya yang saya selalu cetuskan atau saya di klien-klien saya selalu bilang, cobalah kalau ngomong sama millennials, post millennials atau Gen Z, itu heart to heart. Bagaimana? Ya kalau misalnya mau ditegur, coba ajak ke ruangan, diskusi sama mereka, mereka kasih tahu nih idenya mereka tuh apa sebenarnya. Mereka tuh mau didengar juga. Tidak hanya seperti yang generasi sebelumnya follow the rules, dan mereka juga pengen berkontribusi yang seperti tadi Mas Harmony bilang, mereka tuh mungkin berkontribusi lebih ke perusahaannya. Jadi mereka juga mau didengar. Coba untuk leader-leader yang sekarang yang punya bawahannya post millennial atau Gen Z, cobalah kalau misalnya itu, cobalah dengarkan ide-ide mereka. Mungkin bisa dibantah, diperdebatkan, mereka oke sebenarnya untuk diperdebatkan. Mereka happy untuk, oh jadi sebenarnya menurut mereka debat itu adalah pengetahuan yang baru buat mereka. Jadi ya perdebatkan itu tapi secara tertutup, jangan di post terbuka, karena mereka akhirnya nanti insecure sendiri. Sebenarnya seperti itu salah satunya dengan konseling seperti itu. Terus mungkin yang tadi father figure, ya mereka mencari father figure, mentor.
yang bisa ngelit mereka ke succession point-nya mereka tuh di mana. Makanya leader-leader sekarang harus lebih lihat, oh setiap bawahannya mereka itu potensinya tuh di mana. Karena mereka saat mereka tahu nih, mereka tuh sebenarnya udah sadar loh potensinya tuh dari awal mereka masuk perusahaan ini. Jadi mereka setiap leader harus lebih gali lagi potensi anak ini tuh kemana. Bawahan saya tuh potensinya lebih kemana, arahkanlah ke situ. Nah itu yang orang-orang leader mungkin bos-bos dulu bilang father, ayah buat mereka. Jadi membimbing mereka. Itu yang poin kedua. Yang ketiga adalah yang flexibility itu, karena mereka bisa dibilang mereka kuliah, mungkin yang kuliah yang pas lagi millennials ini kan sebenarnya kuliah saat pandemik. Bisa dibilang. Nah, itu yang membuat mereka, oh saya terbiasa, saya kuliah ya baru bangun tidur saya langsung kuliah. Mungkin seperti itu. Itu yang terjadi di dunia kerja, mereka sudah terbiasa dengan kerja dari sekolah, kuliah dulu dari mana aja atau sekolah dari mana aja, jam berapa aja. Nah, itu yang membuat mereka, oh saya terbiasa dengan hidup seperti itu. Kalau memang ada beberapa company yang saya tangani, itu mereka memberikan dua sistem. Jadi ada yang WFH dan WFO. Itu bisa dikombin sebenarnya. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang mengcombine itu. Jadi tetap bisa WFH, tapi kalau emang datang ke office, harus datang ke office ya kamu datang. Nah, seperti itu. Itu sudah dari. Nah, satu lagi yang mungkin bisa di saat orientasi atau rekrutmen, hal-hal ini tuh yang harus dibicarakan ke post milenial dan Gen Z, karena mereka lebih suka dengan informasi yang secara gamblang, secara langsung. Mereka tuh tidak suka, mungkin kalau di generasi sebelumnya mereka dibilang, oh nanti di sini kamu kerja 9 to 6, 9 to 5. Tapi ternyatanya kalau zaman yang saya pernah tangani juga, oh atasan saya belum pulang, saya belum boleh pulang. Itu yang lumayan sering terjadi kan. Tapi untuk post millennial dan Gen Z, mereka ya kalau saya cuma bekerja, saya digaji sampai jam 5, ya saya cuma pulang akan jam 5, tenggo orang-orang bilang. Nah itu yang fenomena mungkin yang sulit dipahami, tapi ya itu. Jadi lebih baik millennials ini atau post millennials atau Gen Z ini langsung dikasih tahu, oh mungkin kamu akan punya lembur, dan lembur kamu tergantung kebijakan perusahaan dibayar atau tidaknya, itu langsung dikasih tahu ke millennials. Jadi sebenarnya mereka ya dibilang time managementnya buruk ya enggak, karena mereka akan berusaha untuk pasin deadline. Tapi banyak yang saya lihat juga mungkin time managementnya itu juga kurang baik. Nah itu yang harus mungkin di leader-leader ya sebagai bapak harus ngingetin lagi nih. Mungkin PR untuk leadersnya di situ, menjadi bapaknya itu seperti apa. Oke, baik. Berarti tadi kan kata kuncinya adalah harus mentreatment mereka dari hati ke hati ya, yang nggak boleh terlalu keras-keras banget seperti itu, karena kesabarannya setipis tisu kayaknya. Dibagi dua. Nah, Mas Harmoni, kalau melihat fenomena ini di era saat ini juga banyak sekali leader-leader yang mungkin mereka Gen Z gitu, seperti para leader startup dan influencer sebagainya. Nah, bagaimana para leader Gen Z ini memimpin karyawannya yang juga Gen Z nih? Apakah akan tercipta work-life balance atau malah seperti apa ini? Nah, ini menarik ya. Justru sekali lagi ya, ini bicara tadi itu kan stereotip. Stereotip itu artinya sesuatu yang terjadi umum. Jadi tadi kan memang kesannya mental lemah itu kan konteksnya negatif ya gitu. Tapi Betul. apakah itu terjadi sama semua orang? Tentu tidak gitu ya. Tapi mostly merasakan hal yang sama. Jadi tentu saja di dalam generasi Z ini adalah, tadi kan saya sudah angkat ya, sisi positif dari generasi Z itu adalah kreativitas. Tapi ada juga menurut penelitian menyatakan hal lain. Ternyata mereka generasi yang entrepreneurial juga loh. Ya. Jadi maksudnya gimana entrepreneurial? Mereka sudah bisa punya ide gimana cara cari duit pada masa SMP atau SMA waktu sekolah. Nah, jadi orang tuanya kadang suka bingung, ini anak-anak nggak pernah belajar kerja tapi udah bisa dapat duit ya, walaupun dengan cara-cara yang mungkin aneh ya, dari TikTok lah atau enggak ya mungkin abnormal ya nggak biasanya lah, maksudnya gitu lah ya, jual barang di online yang mungkin generasi baby boomers pun bingung, nggak pernah tahu ada cara melakukan hal itu gitu ya. Nah,
Dan tentunya orang-orang anak-anak muda yang generasi Z ini yang memahami gitu ya tentang pentingnya berbisnis gitu ya dan memiliki pola asuh yang baik, memiliki pola didik yang baik. Hmm. Mereka lebih tahan uji. Hmm. Mereka memiliki mental yang baik. Mereka biasanya pakai kesempatan ini untuk jadi pebisnis justru. Sekarang banyak generasi Z yang masih 18, 9. Saya Ya. kemarin ketemu sama anak-anak muda yang sudah buka bimbingan dengan followers 3.000 di Instagram dan muridnya sudah 300. Wow. Itu masih baru 18 tahun. Hmm. 18 tahun loh gitu. Nah, ini bisa bayangkan kalau misalkan Anda di generasi sekarang ini ya yang model-model seperti ini nih mulai semakin banyak loh gitu. Tapi tentunya mungkin ini cuma 20-30% lah ya. Di bawah 20% tentunya gitu. Tapi orang-orang seperti ini sudah semakin menonjol. Jadi yang sudah punya mindset-mindset berbisnis, mengenali kebutuhan, memecahkan masalah dengan teknologi, dan menemukan ceruk-ceruk kesempatan baru untuk mendapatkan uang, itu mereka sudah banyak. Jadi kalau misalkan dunia kerjanya ketemu sama-sama Gen Z nih ya gitu ya. Ya mereka tentu akan sama kayak, wih, connect ya gue ya. Minimal kita satu usia gitu. Jadi kayak ngerti apa yang diharapkan. Speaking the same language gitu. Jadi ngomongnya sama, pergumulannya sama, semangatnya sama. Visinya pun biasanya nggak jauh beda. Jadi mereka justru pemimpin-pemimpin yang model seperti ini yang akan evolving ya. Jadi ya mereka biasanya ya nyambung lebih langgeng aja gitu. Nah, tapi memang tentunya gini ya, budaya dengan berbagai macam pilihan di dunia ini ya, itu menyebabkan kita menjadi less commitment sih. Jadi biasanya paling mentok zaman dulu tuh kalau orang itu dianggap setia itu ketika kerja di atas 10 tahun, tapi sekarang turun. Di Betul. 5 tahun aja itu sudah tergolong setia loh gitu. Nah, jadi karena banyak opsi. Nah, ini sebelum masuk ke segmen yang lebih lanjut, Maria, saya pengen mengangkat satu skill Ya. yang power character dan Personix itu sangat bisa membantu. Tools ini membantu Anda untuk mengelit generasi Anda, generasi yang baru serta tim Anda untuk lebih relevan, menjadi pemimpin yang relevan, yaitu apa? People management skill. Oke, Nah, seperti apa itu Mas Harmoni? people Kita tahan dulu di sesi berikutnya Mas Harmoni. People siap. management skill. Kita akan tahan di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masuk ke dalam sesi terakhir di Smart Character and Career di topik malam hari ini, Leading New Generation. Mas Harmony, tadi sedikit dikasih kisi-kisi tentang tools yang harus dipunyai oleh para perusahaan ya, people management skill. Seperti apa ini Mas Harmony? Silahkan. Yes, people management skill ini adalah kemampuan mengelola orang. Nah, mengelola ini artinya apa? Mengelola talenta itu tergolong dengan mengidentifikasinya, meyakinkan, mengconvince-nya, memotivasi mereka sampai mereka mampu menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi kemampuan mengelola ini melibatkan sekali kemampuan untuk mengenali gitu. Nah, jadi kalau Anda akan menjadi pemimpin yang berhasil ketika Anda mampu mengidentifikasi tim Anda. Anda merekrut orang-orang yang tepat di tim Anda. Anda berhasil menjadi pemimpin yang baik ketika Anda mampu membangun tim Anda sehingga dan membuat mereka bisa perform dan excel dan accelerate ya, bisa menjadi pribadi yang kompeten. Itu pemimpin yang berhasil. Yang terakhir adalah fase yang pemimpin yang bisa meregenerasi, menciptakan pemimpin yang berikutnya. Jadi dari orang masuk, dikenali, dibangun, sampai bisa regenerasi pemimpin yang baru, itu adalah skema singkat pemimpin yang berhasil. Nah, jadi ketika Anda punya framework tentang mindset ini gitu ya, jadi otomatis ketika Anda merekrut orang itu sudah bisa mengerti baca orang. Nah, ini kita siap bantu gitu ya. Jangan sampai tidak right man in the right place. Nah, terutama nanti ini kan habis ini kita baca tanda tangan, ini salah satu tools juga ketika kita mampu mengidentifikasi talenta. Tapi tanda tangan itu sebetulnya gambaran besar ya. Kalau mau lebih detail itu bisa langsung kunjungi website kami di personix.id, pakai X ya, bukan KS ya. Personix PERSONIX.id. Nah, itu Anda bisa melakukan tes gitu tim Anda sehingga Anda merekrut orang yang tepat nih. Jangan sampai talentanya arahnya utara, pilihan hidupnya arahnya selatan. Yang kerjaan yang di-apply pokoknya di-apply sembarangan deh, yang penting gua diterima, kan banyak juga yang begitu kan? Nah, itu berbahaya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi make sure Anda menempatkan orang di sales tapi ternyata dia seorang yang pendiam dan takut ketemu sama orang. Salah, rugi Anda. Rugi waktu, rugi latihan, ya mendingan Anda rekrut dari awal. Kalau orang-orang memang taruh di sales, memang harus punya antusias, kemampuan komunikasi, meyakinkan orang, pede, ngomong sama orang. Nah, itu harus bisa dikenali dari sejak dini. Nah, berikutnya setelah kalau misalnya Anda sudah merekrut dengan tepat, nah ini bisa kerjasama dengan kami juga, dengan Power Character, di-develop dengan training skill yang tepat gitu. Sehingga Anda punya kepemimpinan yang baik. Karena orang ini biasanya dinaikin karena setia, baik hati, lembut, bisa dipercaya, tapi ternyata begitu dinaikin nggak punya kemampuan skill kepemimpinan. Ini terjadi di perusahaan startup yang kita bantuin itu. Ya kan, orangnya banyak masuk, yang sudah lama dipaksa jadi supervisor dan managers nggak siap. Pada kagok semua jadi pemimpin. Emang gue bisa, emang gue bisa. Nah, tenang, kita siap support Anda. Bisa kunjungi website kami dan Instagram kami di powercharacter.com atau @powercharacter. Kita siap bantu training soft skill Anda. Dan kita akan bantu analisa tanda tangan Anda hari ini. Yes, lengkap sekali. Sekarang giliran dari Mbak Michelle, silahkan untuk membacakan karakter tanda tangan yang sudah masuk, Mbak Michelle. Pilih salah satu, ntar gantian. Masih di mute? Masih di mute? Selamat malam Pak Dedi. Belum, nggak tahu ya dari mana ya Mbak Maria ya. Iya, Oke. biasanya langsung tanda tangan. Oke. Bapak adalah orang yang bisa mendengarkan keluh kesah, mungkin kalau punya bawahan bisa mendengarkan keluh kesahnya dengan baik. Bapak juga mempunyai empati yang besar terhadap bawahan Anda. Bisa punya titik-titik yang logiknya juga main nih. Oh, ininya kira-kira seperti apa. Tapi mungkin titik kritisnya di sini Bapak terlalu mendengarkan, akhirnya Bapak menjadi mengikuti apa yang seperti orang yang kebanyakan mau karena menghindari konflik. Mungkin ini Bapak bisa
melatihnya menjadi apa yang sudah ditampung, apa yang sudah didengar bisa ditampung dan Bapak bisa memutuskan sendiri seperti apa jalan keluarnya. Jangan sampai Bapak menjadi seorang leader, tetapi Bapak malah mendengarkan bawahan, hanya mengikuti bawahannya. Seperti itu. Oke. Thank you Bapak Dedi, semoga bermanfaat ya. Silahkan dilanjut Mas Harmoni, dari mana? Baik, selanjutnya Dona, buat nanti teman-teman yang belum kebagian nggak apa-apa. Kita akan analisa tanda tangan Anda di minggu depan. So, stay tune ya, tiap Selasa kami ya, di jam 8 sampai 9 malam, Smart Character. Nah, kita langsung masuk ke tanda tangannya Dona. Anda seseorang yang kalau saya lihat nih, wah ini menarik. Anda ini seseorang yang bisa dinamis ya. Bisa berpikir kreatif, Anda seseorang yang cukup bisa logis, tapi juga bisa pakai perasaan gitu. Jadi itu menciptakan pribadi yang intuitif biasanya. Anda juga bisa baca situasi, tapi Anda juga menghargai komitmen. Sisi analytical Anda cukup kuat, dan Anda juga seseorang yang menghargai, memori Anda kuat dan menghargai janji sekali. Itu menyebabkan Anda menjadi pribadi yang inisiatif, walaupun sudah lembur, tapi ya karena itu tanggung jawab Anda, ya Anda berusaha menuntaskannya gitu. Nah, titik kritisnya memang kalau saya lihat di sini ada kecenderungan untuk analisis paralisis dan punya kecenderungan pasif ya gitu. Ada kecenderungan takut melangkah karena satu dan lain hal. Mungkin kalau saya lihat di sini takut gagal. Ketakutan gagalnya cukup tinggi. Jadi itu dari saya, dan semoga ini mewakili juga buat smart listeners ya, sesuai dengan konteks pada malam hari ini. Buat Anda yang seringkali mengalami analisis paralisis, ketakutan melangkah, ya itu obatnya satu, konfirmasi dan just do it. Baik. Terima kasih Bu Dona sudah bergabung, dan baik, terima kasih smart listeners atas ketergabungan Anda di topik malam hari ini. Terima kasih juga Mas Harmoni dan juga Mbak Michelle sudah mau sharing-sharing. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda. Dan bagi Anda yang mungkin tertinggal di topik malam hari ini, Leading New Generation, Anda bisa menonton kembali di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Akhirnya, saya Maria Delsa dan Saya Harmoni Ezra. Saya Francisca Michelle. pamit undur diri. Terima kasih Smart Character, who we are. We are life transformer and we are changed to change the world. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.